Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang manfaat tanaman obat keluarga atau manfaat toga dan macam-macam tanaman obat keluarga. Selain itu, kita juga akan melihat pentingnya peduli lingkungan. Langsung kita mulai ya. Manfaat toga ini yang pertama adalah menambah kesejukan di halaman. Ini berkaitan dengan penghijauan ya. Lalu yang kedua, merupakan obat-obatan alami. Yang ketiga, lingkungan menjadi indah dan rapi. Dan yang keempat, menambah pendapatan bila dikelola dengan baik, karena hasilnya bisa dijual ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari toga itu sendiri. Kita lihat contoh yang pertama adalah kunyit. Ini manfaatnya sebagai penyedap masakan, menyembuhkan flu dan demam, mengobati bengkak dan terkilir, mencegah sel kanker, dan mengatasi masalah organ dalam. Lalu sekarang contoh yang kedua, bawang putih. Bawang putih ini manfaatnya yang pertama mengobati penyakit kulit, menurunkan darah tinggi, merupakan sumber antioksidan, menurunkan panas, anti kanker, dan mencegah berkembangnya bakteri jamur dan virus. Kita lihat sekarang contoh yang ketiga adalah kumis kucing. Kumis kucing ini manfaatnya antara lain mengobati batuk, mengatasi diabetes, mengobati asam urat, mengobati rematik, mengobati hipertensi, dan mengobati masalah ginjal. Sekarang kita lihat contoh yang keempat, yaitu lidah buaya. Lidah buaya ini sangat terkenal ya. Jadi manfaatnya yang pertama ini untuk mencegah jerawat, lalu mencegah diabetes, untuk menjaga kesehatan rambut, lalu mencegah terjadinya sembelit, mencegah terjadinya radang tenggorokan, dan mengobati luka bakar. Kita lihat contoh yang kelima, belimbing wuluh. Ini manfaatnya antara lain mencegah gusi berdarah, mencegah sariawan, mencegah diabetes, mencegah sakit gigi, mengatasi kolesterol, mencegah hipertensi, sebagai penyedap makanan, dan merupakan obat jerawat. Contoh yang keenam adalah jahe. Jahe ini juga sangat terkenal ya. Ini manfaatnya antara lain untuk mengatasi batuk atau mencegah batuk. Yang kedua, mengatasi atau mencegah penyakit tenggorokan. Lalu, mengatasi atau mencegah masuk angin. Juga mencegah penyakit asma. Digunakan juga sebagai penyedap masakan. Untuk menjaga stamina, mengobati alergi, menghangatkan badan, dan membangkitkan nafsu makan. Sekarang kita lihat contoh yang ketujuh, yaitu mengkudu. Mengkudu ini salah satu obat alami untuk obat jantung koroner. Digunakan juga sebagai bahan rujak. Selain itu, untuk memperlancar peredaran darah dan mencegah kanker. Kita lihat contoh yang kedelapan, yaitu daun jambu biji. Daun jambu biji ini manfaatnya antara lain mengobati atau mencegah diabetes, meredakan gatal, lalu dapat digunakan untuk mengontrol kolesterol dan mengatasi diare. Mengatasi atau mengobati diare ya, ini maksudnya di sini. Itu tadi contoh-contoh dari tanaman toga. Sekarang kita akan melihat pentingnya peduli lingkungan supaya kita memperoleh lingkungan yang terawat. Jadi sekarang ini kita akan melihat ciri-ciri lingkungan terawat dan lingkungan tidak terawat. Lingkungan terawat adalah hasil dari sikap peduli lingkungan. Yang pertama,
banyak tanaman dan pepohonan. Yang kedua, bersih, rapi, dan teratur. Yang ketiga, udara bersih. Yang keempat, tersedia tempat sampah. Dan yang kelima, limbah dikelola dengan baik. Sedangkan lingkungan tidak terawat, ciri-cirinya adalah banyak sampah berserakan, tumbuhan layu dan kering, air sungai kotor, banyak polusi, dan limbah dibuang sembarangan. Bagaimana? Kita harus peduli lingkungan supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang terawat. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat ya.